Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun menahan amarahnya, melambaikan tangannya dan berkata, "Mereka yang tidak tahu tidak bersalah, bangun," ucap Tan Yun. "Terima kasih Markis." Setelah semua jenderal dan tentara berdiri, Tan Yun berkata, "Kaisar memerintahkan Markis ini untuk datang ke kuil Tianmen. Siapkan penyergapan untuk menangkap sisa-sisa, jadi mulai sekarang, Markis ini memiliki keputusan akhir, mengerti?" ucap Tan Yun. "Saya mengerti," ucap para jenderal menjawab. "Iya," Tan Yun berkata tanpa ragu, "mulai sekarang, aku akan bersembunyi di Tianmen Sengong untuk waktu yang lama, dan kamu akan segera mundur dari Tianmen Sendao dan tertidur di sekitar Tianmen Sendao. Begitu kamu menemukan sisa-sisa dari Tianmen Sengong, itu harus diserahkan kepada Markis. Ingat, Markis ingin hidup, dapatkah Anda mendengar dengan jelas?" ucap Tan Yun. Semua jenderal berkata serempak, "Dengarkan dengan jelas. Ingat Markis, setelah Anda menangkap sisa-sisanya kuil Tianmen, saya tidak boleh menggunakan siksaan apapun. Saya akan mencoba membujuknya untuk bergabung dengan Markis, dan kemudian saya akan mencari tahu sisanya. Pergilah," ucap Tan Yun. Setelah itu, dia terbang di atas kapal Shenzhou, mengendarai perahu Shenzhou, membawa ratusan ribu tentara ilahi, dan terbang menuju Laut Shanhai di benua barat. Setelah semua orang pergi, Tan Yun pergi dengan kesedihan dan kemarahan, dan terbang ke ruang gelap. Setelah menghitung napasnya, dia terbang ke kuil Tianmen. Bas! Tan Yun melihat ke belakang, melambaikan tangan kanannya, dan menempatkan penghalang kedap suara di lubang yang mengarah ke dunia luar untuk menghalangi mengintip kesadaran ilahi. Segera, fitur wajah di wajah Tan Yun sedikit menggeliat, teknik penyamaran diangkat, dan dia kembali ke penampilan aslinya. "Saya Tan Yun," Tan Yun berteriak penuh harap, "saya Tan Shengzi dari wilayah Bintang 4 Seni, saya kembali, apakah ada orang? Apakah ada saudara dan saudari junior yang tersembunyi? Jika demikian, datanglah segera keluar," ucap Tan Yun. Detik berikutnya, Tan Yun berteriak serak, tapi tetap tidak ada yang menjawab. Kehampaan itu seperti riak air, rambut putih Tan Yun menari-nari, dan kesadarannya seperti gelombang besar dan tak terlihat, memanjang ke arah Orc Starfield di depan. Setelah beberapa saat, kesadaran mengalir ke gerbang gunung wilayah Bintang Orc seperti sungai yang mengalir, dan kemudian menyelimuti pintu luar wilayah Bintang Orc. Melalui indranya, ditemukan bahwa seluruh gerbang luar Orc Star Territory, gedung-gedung, dan gua-gua besar semuanya berubah menjadi reruntuhan. Di reruntuhan, berbagai tulang binatang dengan ukuran puluhan ribu dan ratusan ribu kaki terlihat di mana-mana. Beberapa tulang hewan ini kehilangan lengannya, beberapa kehilangan kaki dan tengkoraknya, dan tidak satu pun dari mereka yang kerangkanya utuh. Tan Yun tahu bahwa tulang binatang ini semuanya berubah setelah kematian para murid Orc Star Territory. Pada saat yang sama, di antara tulang-tulang ini, ada juga mayat mumi yang mengenakan seragam militer dinasti leluhur Shizu dan kostum Bliss Shenzong. Jelas, ini semua adalah musuh. Meskipun Tan Yun dulu tidak terbiasa dengan Orc Star Territory, tetapi bagaimanapun juga, teman sekelasnya sendiri yang meninggal, dan mata Tan Yun basah tanpa menyadarinya. Dengan kesedihan, Tan Yun memanipulasi kesadarannya dan terus meluas ke arah gerbang dalam domain Bintang Orc. Dimanapun kesadaran ilahi berlalu, Tan Yun menemukan bahwa ada tanah longsor di wilayah Bintang Orc. Tulang-tulang besar para murid Orc Star Territory, seperti gunung yang patah, berbaring di antara gunung-gunung yang hancur. Ketika kesadaran Tan Yun menyelimuti seluruh bidang Bintang Orc, dia menemukan bahwa tidak ada orang yang selamat di bidang Bintang Orc yang luas. "Sialan dinasti leluhur Shizu, dewa kebahagiaan yang berdarah, aku, Tan Yun, tidak akan pernah membiarkanmu pergi," ucap Tan Yun. Dengan air mata di matanya, Tan Yun mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan panjang, melepaskan kecepatannya ke ekstrim dan terbang menuju wilayah Bintang 4 Seni. Lebih dari 1 jam kemudian, Tan Yun terbang ke wilayah Bintang Sishu dari atas wilayah Bintang Sishu yang runtuh. Dia sudah siap secara mental, dan Tan Yun khawatir tidak akan ada yang selamat di wilayah Bintang Sishu, tetapi ketika dia terbang di atas gerbang luar wilayah Bintang Sishu,
melihat ke bawah ke paviliun yang hancur dan tumpukan mayat, ganda air mata di matanya akhirnya tidak bisa membantu tetapi mengalir keluar dari matanya. Mata Tan Yun merah, dan dia terbang melalui pintu luar. Ketika dia melewati pintu dalam, pemandangan yang muncul di hadapannya masih mengejutkan. Darah kering dituangkan ke tanah dan di atap yang rusak dan dinding yang rusak, dan kerangka seperti kematian yang tragis menutupi tanah, menyebabkan hati Tan Yun berputar seperti pisau. Tan Yun menahan kesedihannya dan bergegas menuju Gunung Suci Sin Bingsuan seperti orang gila, dan menemukan bahwa puncak dan paviliun telah lama rusak dan ditutupi dengan jaring laba-laba. Bingsuan, mata Tan Yun kabur karena air mata, dan dia meraung dengan memilukan, "Kamu mengatakan bahwa kamu akan berjanji padaku, ketika aku kembali sekarang, di mana kamu?" ucap Tan Yun. Berpikir bahwa Sin Bingsuan mungkin terbunuh, Tan Yun begitu patah hati sehingga dia tidak bisa bernapas. Pada saat ini, Borgol Tan Yun berharap gadis-gadis di junta juga memiliki mata yang basah, dan mereka bisa merasakan kesedihan di hati Tan Yun. Karena mereka tahu bahwa, bagi Tan Yun, kuil Tianmen adalah rumahnya di alam leluhur tertinggi. Rumahnya hancur, sesama muridnya dibantai, dia sangat mencintai wanitanya, dan hidup dan matinya tidak diketahui, rasa sakit di hati Tan Yun bisa dibayangkan. "Bingsuan, aku kembali, di mana kamu?" ucap Tan Yun melepaskan kesadarannya, menutupi seluruh wilayah bintang Sishu, tangisannya dengan rasa sedih yang kuat bergema di seluruh wilayah bintang Sishu. "Bingsuan, tolong keluar. Suci Daokun, apakah kamu orang tua masih di sana?" Yuner tidak akan pernah percaya, orang tua dan Bingsuan sudah tidak ada lagi, Yuner tidak akan pernah percaya, ucap Tan Yun. Bas. Ketika kehampaan itu seperti riak air, Sen Subing muncul entah dari mana di depan Tan Yun, dan memeluk Tan Yun dengan berlinang air mata. "Suamiku, jangan terlalu sedih, aku percaya bahwa Bingsuan pasti masih hidup. Juga, cepat masuk, mari kita lihat apakah ada surat yang tersisa untukmu di gedung kuno Bingsuan," ucap Sen Subing. Tan Yun menahan sakit hati, mengangguk dengan cepat bersama Sen Subing, dan memasuki gedung kuno bobrok yang penuh dengan jaring laba-laba. Namun, Tan Yun dan Sen Subing mencari di setiap sudut bangunan kuno, tetapi tidak menemukan apapun. "Jangan mencarinya lagi," Tan Yun menahan kesedihan di hatinya dan berkata, "Jika Bingsuan masih hidup, dia tidak akan meninggalkan informasi untukku untuk menemukannya. Jika musuh menemukannya, bukankah bisakah kita menemukannya?" ucap Tan Yun. Sen Subing sedikit mengangguk, "Suami berkata benar," ucap Sen Subing. "Tapi untuk amannya, kita akan segera pergi ke Tan Zushan di mana saya dulu tinggal, dan tempat itu di mana Dao Kun Taisang Seng Lao tinggal, untuk melihat apakah kami bisa menemukan sesuatu," ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun selesai berbicara, dia dan Sen Subing pergi ke Tan Zushan, dan Dao Kun dulu tinggal di Tanah Terapung Empat Seni. Pada akhirnya, yang membuat Tan Yun tersesat adalah dia masih tidak menemukan apa-apa. "Pergi ke wilayah bintang ras manusia, bintang utama tempat tinggal Zizi," ucap Tan Yun. Tan Yun membawa Sen Subing ke udara dengan harapan yang kuat dan menghilang di ujung langit. Beberapa jam kemudian, langit dipenuhi bintang, dan bulan yang cerah terbenam di langit. Ketika Tan Yun terbang bersama Sen Subing, dia tiba-tiba melayang ke langit malam, samar-samar terlihat di bawah sinar bulan, dan mata Tan Yun menunjukkan kesedihan. Karena Tan Yun menemukan bahwa penguasa asli langit dan bumi yang kaya akan energi leluhur, kini telah hancur. Dalam ingatan Tan Yun, di tengah Master Star berdiri sebuah bangunan kuno yang sangat indah, yang merupakan kediaman Fang Zixi. Sekarang bangunan kuno itu telah runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Melihat Master Star, dalam pikiran Tan Yun teringat gambar Fang Zixi mengejarnya ketika dia dan Yu Yunxi meninggalkan kuil Tianmen lebih dari 2 juta tahun yang lalu dan hendak pergi ke benua timur. Tan Yun, sebuah suara yang mengandung keengganan untuk berpisah datang dari kekosongan di belakang Tan Yun. "Zizi," Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang, tetapi melihat seberkas cahaya putih melesat ke arahnya. Setelah beberapa napas, seberkas cahaya putih jatuh pada Tan Yun Senzu, berubah menjadi Fang Zixi dalam gaun putih. "Zixi, kenapa kamu di sini?" Begitu Tan Yun membuka mulutnya, Fang Zixi berdiri berjinjit, menangkup pipi Tan Yun dengan kedua tangan, dan menutup matanya dan mencium bibir Tan Yun. Ketika Tan Yun sadar, Fang Zixi yang menawan telah meninggalkan Tan Yun, dan melayang ke langit,
menatap Tan Yun, air mata jatuh dari matanya yang indah, dan berteriak, "Aku akan menunggumu datang," ucap Fang Zixi dalam ingatan itu. Kembali memikirkan hal ini, pikiran Tan Yun terputus, dia melihat ke bawah ke bintang dominator yang ditumbuhi rumput, air mata sudah mengaburkan penglihatannya, dan hatinya seperti pisau, dan dia berteriak. "Fang Zixi, keluar, kamu berjanji padaku, kamu harus menunggu aku kembali sekarang, cepat keluar." "Zixi, kamu baik-baik saja, oke," ucap Tan Yun. Sen Subing ingin menghibur Tan Yun yang begitu sedih, tapi untuk sementara, dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah waktu yang lama, Tan Yun berangsur-angsur menjadi tenang, dan dia dan Sen Subing mendarat di Master Star, mencoba menemukan beberapa petunjuk yang ditinggalkan oleh Fang Zixi. Tapi tetap tidak ada. "Suamiku, apa yang akan kamu lakukan sekarang?" ucap Sen Subing bertanya. Tan Yun menghela napas dalam-dalam dan berkata, "Saya tidak pernah percaya bahwa Zixi sudah mati," ucap Tan Yun. "Yah, saya juga tidak percaya." Mata indah Sen Subing bersinar dengan sedikit kecemerlangan. "Suami, Anda pernah mengatakan kepada saya bahwa di masa lalu, ada dua kekuatan besar di benua utara, yaitu dinasti leluhur Beizu dan Istana Ilahi Beizu. Dan Zixi adalah Tuan Muda Istana Ilahi Beizu. Saat itu, Kaisar Agung Beizu bergabung dengan kekuatan lain di wilayah Ilahi Beizu untuk menghancurkan kuil Beizu. Zixi melarikan diri ke alam Dewa Benua Barat dan mendirikan kuil Tianmen. Jika Zixi tidak memiliki latar belakang ini, saya percaya bahwa dia lebih baik mati dan hidup berdampingan dengan kuil Tianmen. Tapi dia menanggung beban jika dia mati, dia harus membalas dendam ayahnya, membalas dendam dari kehidupan kuil Beizu yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Selain itu, dia pasti sangat enggan padamu, jadi saya percaya Zixi masih hidup, dia pasti sedang berkultivasi di suatu tempat sekarang, menunggu pengembalian yang kuat, ucap Sen Subing. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dan berkata, "Yah, apa yang Anda katakan sangat masuk akal, dan Zixi tahu tentang masalah di antara aku dan Bingsuan." "Iya, dia tidak akan melihat Bingsuan terbunuh," ucap Tan Yun. Sen Subing berkata, "Sangat mungkin bahwa Bingsuan dan Zixi bersama, mungkin mereka telah meninggalkan wilayah Dewa Benua Barat dan pergi ke wilayah Ilahi Benua Timur untuk menemukan Anda, atau kembali ke wilayah Dewa Beizu. Jika mereka benar-benar tiba di wilayah Dewa Dongzu, diperkirakan Anda telah melarikan diri dari wilayah Dewa Dongzu. Jika mereka mengetahuinya, mereka pasti akan kembali ke wilayah Dewa Shizu, selama mereka bertanya di mana Xiao Zhang, markis-markis dari dinasti leluhur Shizu, tidakkah mereka tahu bahwa Anda berada di kuil Tianmen? Jadi suami, tidak ada gunanya bagi Anda untuk menjadi cemas dan khawatir sekarang. Anda hanya dapat berkultivasi di sini sambil menunggu Zixi dan yang lainnya datang kepada Anda. Hanya dengan begitu Anda dapat membalas dendam Protos kuno abadi, ucap Sen Subing. Setelah mendengar ini, Tan Yun memandang Sen Subing dengan penuh kasih sayang, "Aku merasa jauh lebih baik setelah mendengar apa yang kamu katakan. Kamu benar, aku akan mundur lagi dan menunggu Zixi dan yang lainnya kembali," ucap Tan Yun. Setelah mengatakan ini, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, "Subing, silakan masuk ke Menara Jun," ucap Tan Yun. Oke, dia masuk ke dalam Menara Panjun di Manset Tan Yun. "Tubuh hegemoni Hongmeng," ucap Tan Yun. Tubuh Tan Yun melonjak hingga 240.000 kaki hanya dalam satu pikiran. Segera, Tan Yun mengorbankan pedang pemotongan Hongmeng, memegang pedang pemotongan Hongmeng sepanjang hampir 180.000 kaki, terbang menjauh dari bintang utama, dan membuka sepotong hingga 8 juta di puncak megah kuil Tianmen di monumen tinggi. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, kekuatan leluhur yang besar menelan monumen itu, menyebabkan monumen itu melayang di udara. Tan Yun berdiri di udara, memegang pedang pembunuh Hongmeng, menari perlahan di udara, dan segera, di monumen raksasa, diukir, Pagoda Harapan, monumen Akasia, Yu Yunxi, aku menunggumu kembali. 12 karakter. Setelah itu, Tan Yun berubah menjadi Xiao Zhang, membutuhkan waktu beberapa jam untuk mengangkat monumen raksasa, terbang keluar dari kuil Tianmen, dan mendirikan monumen di Pulau Dewa Tianmen. Mengikuti perintah Tan Yun, para jenderal yang bersembunyi di air laut di sekitar Tianmen Divine Island, setelah menemukan monumen itu, semua saling menatap, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Marquis of Shenwu. Tepat ketika semua orang bingung,
mereka merasa bahwa kesadaran Tan Yun yang sangat kuat menyelimuti lautan. Segera setelah itu, suara Tan Yun yang menggelegar terdengar di telinga para jenderal dan tentara. Ada beberapa kesalahpahaman antara pangeran dan putri ketujuh sebelumnya, dan tidak ada berita tentang putri ketujuh. Pangeran diperintahkan oleh kaisar untuk bersembunyi di sini dan tidak punya waktu untuk menemukan putri ketujuh. Oleh karena itu, monumen ini terukir. Sekarang, Markis ingin 500 jenderal untuk segera mendirikan monumen Acacia di perbatasan wilayah Dewa Benua Barat dan Lautan Iblis, dan menyebarkan berita bahwa Markis ini sedang mencari putri ketujuh di seluruh wilayah ilahi Benua Barat. Ingat ya, jika itu menyebar ke seluruh wilayah Dewa Benua Barat, jika suatu hari, Markis ini meninggalkan tempat ini dan menemukan seseorang untuk bertanya tentang monumen Acacia, jika ada yang belum pernah mendengarnya, jangan salahkan Markis ini karena kejam, ucap Tan Yun. Kemudian, 500 jenderal bergegas keluar. Setelah mencapai air laut, Merek berhenti di depan Tan Yun, berlutut dengan satu lutut, ikuti perintahmu, ucap para jenderal. Pergi, ucap Tan Yun melambaikan tangannya. Setelah 500 jenderal diperintahkan, salah satu dari mereka naik ke ketinggian 500.000 meter, mengangkat monumen akasia dengan kedua tangan, dan naik ke udara dengan banyak jenderal, menghilang di ujung langit. Tan Yun membawa harapan, berbalik dan terbang menuju kuil Tianmen. Dalam perjalanan, suara indah Sen Subing terdengar di benak Tan Yun, suamiku, kamu sangat pintar. Jika kamu melakukan ini, ketika Zixi kembali dari Senzu lain, kamu akan tahu beritamu, dan Yunsi juga akan tahu kamu menunggunya, ucap Sen Subing. Tan Yun menghela nafas, dan berkata melalui transmisi suara, untuk rencana hari ini adalah satu-satunya cara untuk melakukannya, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun kembali ke kuil Tianmen, dia melambaikan tangan kanannya dan berharap bahwa menara akan terbang keluar dari mansetnya, muncul di tanah menjadi raksasa-raksasa. Boom! Sesaat, setelah pintu aula terbuka, Tan Yun memasukinya, menatap gadis-gadis itu dan berkata, selanjutnya, kita semua akan mundur untuk meningkatkan kekuatan kita, ucap Tan Yun. Kemudian, Tan Yun datang ke yang lantai 3 ruang latihan dan duduk bersila, mata tertutup, konsentrasi, mulailah berlatih. 4 musim berganti, dan dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu. 12 kata, Pagoda Raja Harapan, Monumen Akasia, Yu Yunsi, aku menunggumu kembali, telah menyebar ke seluruh wilayah Dewa Benua Barat. Bahkan anak-anak yang baru belajar berjalan mengetahui perbuatan Markis Senwu dan putri ketujuh dari dinasti leluhur Shizu. Setelah mengetahuinya, Kaisar Shizu menjadi semakin puas dengan calon menantunya, Markis Senwu. Markis of Senwu dan putri ketujuh telah menjadi legenda di wilayah Dewa Benua Barat. Semua orang tahu bahwa Markis Senwu lahir di keluarga miskin, dan dulunya hanyalah pengawal putri ketujuh. Pada akhirnya, dia memenangkan hati putri ketujuh. Untuk putri ketujuh, dia berpartisipasi dalam kontes merekrut kerabat. Pada akhirnya, dia tidak hanya memenangkan kejuaraan, tetapi juga mengembalikan kecantikan, dan dikanonisasi sebagai Marquis of Senwu di tempat. Dunia hanya tahu arti, Monumen Akasia, Yu Yunsi, aku menunggumu kembali, tetapi mereka tidak tahu apa arti Pagoda Panjun Tan Yun. Semua orang secara alami tidak mengetahuinya, karena selain Tan Yun dan para wanita di sekitarnya, hanya beberapa orang seperti Yu Yunsi dan Fang Zixi yang mengetahuinya. Ketika cinta Yu Yunsi dan Tan Yun dikabarkan menjadi cerita yang bagus, dia tidak tahu tentang Yu Yunsi. Karena pada saat ini, Yu Yunsi sendirian, bepergian dengan kecepatan tinggi di atas lautan iblis, terbang menuju area terlarang di kedalaman laut. 1,5 tahun kemudian, Yu Yunsi berhenti terbang dan melayang di atas laut yang gelap gulita. Tiba di tepi area terlarang laut iblis. Aku harus menemukan bibiku dan bertanya, siapa ayah kandungku, ucap Yu Yunsi. Setelah Yu Yunsi mengambil keputusan, dia dengan cepat terbang ke langit di atas area terlarang. Sial manusia berhenti, ucap suara itu. 10 hari kemudian, Yu Yunsi yang sedang terbang, tiba-tiba mendengar suara serak dan tua dari laut yang gelap di bawah. Tabrakan. Dalam pergolakan laut hitam legam, seorang lelaki tua yang memancarkan aura kesempurnaan agung alam Tao Suci naik ke langit, menghalangi jalan Yu Yunsi. Lelaki tua itu setinggi 100 kaki, matanya berkilat-kilat dengan tenda merah,
dan rambut ungu panjangnya menari-nari dengan angin laut, terutama kuku melengkung di tangannya, yang panjangnya beberapa kaki. Orang tua itu tidak lain adalah penjaga daerah terlarang Laut Iblis, yaitu Darwu. Darwu menatap Yu Yunxi, tidak diragukan lagi berkata, lebih dari 82 juta tahun yang lalu, alam ganas iblis saya dan 4 kaisar agung dari alam leluhur tertinggi menarik garis yang jelas, dan manusia tidak diizinkan masuk tanpa izin di alam-alam yang ganas, jika tidak, akan dibunuh. Dewa ini tidak ingin mempermalukanmu, gadis ini, cepat pergi dan selamatkan hidupmu, ucap Darwu. Hendak bergerak, kalimat Yu Yunxi selanjutnya membuat tubuh tua Darwu bergetar. Tapi Yu Yunxi yang membuka giginya dengan ringan, dan suara surga terdengar, iblis besar adalah kakek saya, putri iblis adalah ibu saya, dan dunia iblis-iblis adalah rumah saya, mengapa saya tidak bisa masuk, ucap Yu Yunxi. Mata Darwu melebar, dan pipinya yang keriput menunjukkan kegembiraan yang tak terkendali. Dia gemetar, kamu adalah iblis muda yang hidup di antara manusia, ucap Darwu. Iblis muda, ucap Yu Yunxi bingung. Ketika Yu Yunxi bingung, pupil matanya bersinar dengan cahaya ungu yang aneh, dan saat segel sihir ungu muncul di antara alisnya, kekuatan sihir yang sangat kuat menyebar dari tubuhnya, seolah-olah leluhur iblis telah turun. Melihat adegan ini, Darwu gemetar di seluruh tubuhnya, dan dia buru-buru berlutut dengan satu lutut di kehampaan, suaranya yang serak mengandung kegembiraan yang tak terlukiskan, bawahan dari dunia iblis yang jahat, penjaga Raja Iblis Darwu, dan temui Tuan Iblis Muda. Tuan Muda, Anda kembali, jika Tuan mengetahuinya, dia akan sangat senang. Tuan Muda, tahukah Anda? Tuan telah menunggu Anda untuk waktu yang sangat lama, dan Anda kembali sekarang, ini benar-benar hebat, ucap Darwu. Darwu sedikit tidak koheren dengan kegembiraan, mengoceh tanpa henti, seolah-olah ada hal-hal yang tidak ada habisnya untuk dikatakan. Kamu bangun sekarang, ada yang ingin aku tanyakan padamu, ucap Yu Yunxi. Bawahan patuh. Setelah Darwu bangkit, dia berkata dengan hormat, Tuan Iblis Muda, tolong beritahu aku, ucap Darwu. Alis Yu Yunxi menyatu, dan dia berkata dengan bingung, mengapa aku Tuan Iblis Muda Yanfei berada di alam jahat, seberapa tinggi statusmu? Dan siapa Tuan Iblis itu, ucap Yu Yunxi. Mendengar ini, Darwu dengan hormat berkata, karena kamu adalah cucu Raja Iblis Agung, dan Raja Iblis Agung selalu tidak ada anak, apalagi cucu, jadi, kamu adalah Raja Iblis Muda. Status Tuan Iblis Muda sangat tinggi sehingga di bawah satu orang dan di atas triliunan iblis. Tuan Iblis adalah bibimu. Dan Tuan Iblis berkata, lebih dari 2 juta tahun yang lalu, ketika dia melihatmu dan seorang pria berambut putih terbang di atas lautan iblis, dia berkata pada saat itu, kamu akan kembali dalam waktu singkat, ucap Darwu. Mendengar ini, pikiran Yu Yunxi muncul di benaknya. Sekarang, lebih dari 2 juta tahun yang lalu, ketika Yu Yunxi menyeberangi Laut Setan dengan Tan Yun, Yu Yunxi melihat pipi raksasa dengan wajah menakjubkan di air hitam pekat. Yu Yunxi bingung dan berkata, karena bibi saya tahu nama saya dan telah melihat saya, mengapa dia tidak membawa saya kembali sebelumnya, ucap Yu Yunxi. Darwu menghela nafas, Tuan Muda, Anda benar-benar tidak tahu bagaimana Tuan memperlakukan Anda. Meskipun bawahan tidak tahu seperti apa penampilanmu Tuan Muda, tetapi bawahan telah mengetahui dari Tuan Iblis bahwa namamu adalah Yu Yunxi, putri ketujuh dari dinasti leluhur Shizu. Alasannya mengapa Tuan Iblis tidak menjemputmu adalah karena ibumu pernah mengatakan kepada Iblis bahwa dia tidak ingin anaknya tumbuh di lingkungan Iblis, menjadi haus darah dan kejam. Jadi, ibumu meninggalkan Laut Iblis bersamamu dan putra leluhur Iblis Agung Zhenhai ketika dia mengandungmu, dan berencana untuk mengubahmu menjadi manusia bersamamu setelah melahirkan kamu, dan tumbuh di antara manusia. Itulah sebabnya Iblis tidak menempatkanmu untuk dibawa pulang, tetapi biarkan kamu kembali setelah kamu mengetahui identitasmu. Bawahan juga mendengar bahwa Tuan Iblis mengatakan bahwa dia telah mengunjungimu secara diam-diam di antara manusia lebih dari sekali, tapi Anda tidak mengetahuinya, ucap Darwu. Mendengar ini, Yu Yunxi mengerutkan bibirnya, air mata jatuh dari pupilnya, dan dia tersedak, putra leluhur iblis besar Zhenhai yang baru saja Anda katakan adalah ayah saya kan, ucap Yu Yunxi. Ya, Tuan Iblis Muda, Tuan Muda, leluhur iblis besar Zhenhai adalah ayahmu, dan leluhur iblis agung Zhenhai adalah kakekmu, ucap Darwu. Lalu kakekku,
Apakah dia masih hidup? Ucap Yu Yunxi. Air mata Yu Yunxi menetes. Iya, tapi, Darwu menghela nafas, terlihat sedih. Apa yang terjadi dengan kakekku? Ucap Yu Yunxi bertanya dengan cemas. Kembali ke Tuan Iblis Muda, Darwu berkata, lebih dari 82 juta tahun yang lalu, kakekmu, Raja Iblis Agung, dan kakekmu, leluhur Iblis Agung Zenhai, bergabung untuk melawan Kaisar Dao Abadi, dan akhirnya Raja Iblis Agung dikalahkan oleh Kaisar Dao Abadi dan dibunuh. Dan kakekmu, leluhur Iblis Agung Zenhai terluka parah, dan 9 dari 10 jiwa iblis tersebar, sekarang kecerdasannya seperti kecerdasan seorang anak 8 tahun, ucap Darwu. Mendengar ini, Yu Yunxi tiba-tiba menangis, matanya kabur karena air mata. Apa yang kamu katakan? Kakekku dibunuh oleh Kaisar Dao Abadi, kakekku juga dibunuh oleh Kaisar Dao Abadi, ucap Yu Yunxi menangis sangat keras. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa kakek Tan Yun yang membunuh kakeknya dan menyakiti kakeknya. Ya, Tuan Iblis Muda, Kaisar Dao Abadi, Protos kuno abadi sialan yang melakukannya, Darwu berkata dengan marah. Tapi Tuan Iblis Muda, Kaisar Dao Abadi yang melakukannya, tidak berakhir dengan baik. Meskipun Kaisar Dao Abadi membunuh Raja Iblis Agung dan melukai leluhur Iblis Besar Zenhai, dia juga terluka parah. Kaisar Dao Abadi tidak ragu-ragu untuk melawan domain sengit iblisku demi perdamaian manusia, tetapi apa yang dia dapatkan pada akhirnya? Dia terluka parah dan dikepung oleh 4 kultivator, Kaisar Agung Beizu, Kaisar Agung Dongzu, Kaisar Agung Nanzu, dan Huyan Zhang, dan akhirnya meninggal secara tragis. Seluruh protos kuno abadi dibantai, ucap Darwu. Yu Yunxi tidak mendengarkan kata-kata Darwu sama sekali. Sosok Tan Yun selalu muncul di benaknya, dan dia tahu bahwa mulai sekarang, dia dan Tan Yun bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berteman. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.